Sembalun merupakan wilayah pedesaan yang terletak di lembah kaki Gunung Rinjani, dikelilingi oleh barisan bukit yang tertata rapi dengan 1001 macam keindahan yang tersembunyi. Jalanan berkelok yang membelah hutan dan perbukitan dihiasi kabut tipis yang senantiasa menyelimuti. Hamparan hijaunya persawahan yang ditumbuhi berbagai macam jenis tanaman menambah sensasi alami pedesaan yang sangat indah dan tak terlupakan. Selain terkenal sebagai sumber penghasil pertanian, Sembalun juga sebagai salah satu destinasi wisata pedesaan, pegunungan, dan perbukitan. Dan di perjalanan kali ini Wanari JS beserta Jasa Channel Team berniat menjumpai salah seorang penggerak wanita dan pendiri pusat oleh-oleh yang berada di Sembalun Bumbung. Sobat JS, jumpa lagi di channel Wanari JS. Kita ketemu lagi di kedai atau kios miliknya Ibu Sayun, tempat penjualan oleh-oleh khas Sembalun. Dan kebetulan hari ini kami datang dengan tim JS juga, dan ada salah satu keluarga yang dari jauh, dari Jawa Timur, tepatnya Lumajang. Mas Bios, ini Pak Bibit Hartono. Ini sinten nih gue. Begitu sampai, kami disuguhi kenikmatan kopi Sembalun Cap Samalas. Sensasi dinginnya lereng Gunung Rinjani tertuang dalam setiap tegukan kopi yang khas. Diramaikan dengan renyahnya kentang goreng dan kacang buncis yang gurih dan nikmat. Dan kita akan coba menjumpai Ibu Sayun sebagai pemilik kedai atau kios atau toko produksi oleh-oleh khas Sembalun ini. Oke Sobat JS, kita sudah berjumpa dengan orang yang kita tunggu-tunggu, dengan Ibu Sayun SPDI ya. Beliau yang pemilik toko oleh-oleh yang ada di Sembalun Bumbung. Dan kita akan tanya-tanya beliau sedikit bagaimana perjalanan beliau membangun toko oleh-oleh ini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan Ibu selalu tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, ini saya sedikit tanya-tanya tentang bagaimana perjalanan Ibu selama ini membangun usaha oleh-oleh di Sembalun ini. Jadi kira-kira ini mulai dari tahun berapa Ibu usaha pembuatan oleh-oleh ini? Awalnya kami itu tim rencana desa TSBD. Nah, kenapa Sembalun itu kan langganan banjir. Nah, ketika bencana maka kami harus siap. Nah, termasuk juga ketika ekonomi masyarakat tidak berhasil, termasuk pertanian, maka itu ini kenapa saya dan teman-teman perempuan itu berinisiatif untuk mengolah bahan baku yang sangat banyak di Sembalun ini seperti stroberi, wortel, kemudian apalagi kacang dan bawang. Bawang adalah 90% di Sembalun itu nanam bawang. Akhirnya karena bawang ini adalah biasanya juga sebagai macam-macamnya. Tapi alhamdulillah kami punya 6 varian. Yang pertama itu belegar biasa, kemudian belegar hijau, plus madu, juga plus madu ya. Ada satu lagi yang terakhir itu kapsul legar. Oke Ibu Sayun, jadi sebagai penggerak
ibu-ibu rumah tangga terutama ya di daerah Sembalun ini apa khusus di daerah Sembalun Bumbung ini saja atau semua Sembalun? Tidak. Jadi kami berangkat dari Indonesia Negara seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk juga Sembalun Lawang. Jadi Sembalun Lawang dan Sembalun Bumbung ada di sini namanya TSBD. Nah, pecahan dari TSBD itu lagi namanya perempuan tangguh. Nah, perempuan tangguh itu saya sendiri ketuanya. Mulai dari tahun 2011 ya. Ya, tahun 2011 kami merintis ini. Awalnya bawangnya belum. Ya. 8 tahun yang lalu Ya, ini, 8 tahun yang lalu ya. Belum ada informasi tentang ininya bawang dari bawang, kemudian stroberi. Jadi semua produksi pertanian yang ada di Sembalun itu masih dijual dalam bentuk mentahan ya, gitu. Mentahan. Jadi misalnya bawangnya dijual dalam bentuk bawang seperti itu. Nah, kira-kira dari mana Ibu punya ide sehingga Ibu membuat produksi orang-orang Sembalun, teman-teman kita yang ada di Sembalun, petani-petani yang ada di Sembalun ini untuk menjadi satu bahan olahan yang lebih bernilai ekonomis yang tinggi ya. Kami melihat terutama sebagai petani KWT kayak kelompok tani wanita itu melihat bahan yang numpuk ketika misalnya panen masyarakat kayak punya wortel ketika harganya turun maka kami disuruh ambil sendiri sama petani. Sama dengan yang lain tomat dan lain sebagainya silakan ambil sendiri mahalan keranjangnya daripada tomatnya. Oleh karena itu kami punya inisiatif di mana supaya petani tidak rugi, kami tetap membeli dan jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi nilai jualnya lebih tinggi ketika diolah menjadi sebuah jajanan atau makanan seperti itu. Nah, dari situ kami perempuan-perempuan tim penggerak PKK itu kemudian kami pertama itu kami bentuk 4 kelompok dan alhamdulillah sekarang sudah kelompok KWT. Oh, KWT itu apa ya? Kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani. Nah, alhamdulillah sekarang sudah sampai 22 kelompok dan 31 produk. Di seluruh Sembalun ini ada 2. Sembalun lain lagi. Oh, di Bumbung aja 22 kelompok. 22. Dan masing-masing kelompok itu mempunyai produk unggulan. Nah, termasuk saya sendiri adalah Putri Rinjani. Ya. Di sini produk unggulannya adalah Black Garlic. Ada dorong Oh, ini sejahtera. kelompok KWT Putri Rinjani. Ada kelompok KWT dorong sejahtera, kelompok KWT Milih Maju dan lain sebagainya. Dan mereka mempunyai produk unggulan masing-masing. Jadi ini kegiatan atau apa yang Ibu Saiun lakukan ini beranjak dari ingin mengangkat perekonomian masyarakat petani terutama ya, kemudian membuat ibu-ibu rumah tangga juga punya kegiatan ya, penghasilan gitu ya. Yaitu satu niat dari Ibu Saiun yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan di seluruh Lombok Timur dan terutama sekali kita harapkan di seluruh Nusa Tenggara Barat akan muncul Ibu Saiun yang baru. Ini yang kemarin awalnya itu bahan-bahan pertanian, semua ini pertanian saja atau mungkin ada produksi lain juga? Jadi kami mengutamakan produk dari bahan baku khusus dari Sembalun hasil pertanian. Tetapi ketika kami membutuhkan kayak tepung, kemudian gula dan lain sebagainya, maka kami beli di bawah. Karena di sini tidak ada produk itu kan. Nah, kecuali ada bahan tambahan kayak kayak tadi tepung, kemudian dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sih misalnya kalau kacang buncis atau yang lain kami pakai semuanya dari sini, tidak rempah-rempahnya dari Sembalun ini ya. Dari ini. Kemarin tahun 2018 saya dinobatkan sebagai pahlawan perempuan di lapangan, kemudian IKM terbaik tahun 2020 dan mewakili teman-teman juga sebagai Duta Promo ke Jakarta. Oke, boleh kita lihat produk apa saja yang Ibu bikin yang sudah berjalan saat ini, kira-kira jenis-jenisnya apa saja? Yang ini adalah Nunggal Plus Madu, yang ini sangat luar biasa untuk meningkatkan imun ya, meningkatkan antibodi ya. Ini yang paling banyak besar. Ini dari bawang nunggal. Oh iya, kalau di Jawa ini bawang lanang ya, bawang lanang. Tapi dari bawang putih. Bawang putih ya.
Kemudian dicampur apa? Dicampur dengan madu. Oh, Kami sama proses madu. perendamannya kayak gini. Oke, Jadi difermentasi. fermentasi dan sehingga rasa bawangnya itu sudah tidak ada lagi, dia akan turun ke madunya. Setelah melalui proses fermentasi. Oke, yang lainnya Bu Saiun Yang ada lagi. Ini ya, kopi ya? Ini kopi. Kopi. Ya, ini kopi. Kopi Ratu Samaras. Jadi kenapa kan dikasih tahu nama Samaras karena Rinjani sebelum menjadi Gunung Rinjani. Ini namanya Samalas. Ya. Oh, sebelum jadi Gunung Rinjani. Sebelum jadi Gunung Ya. Rinjani namanya Gunung Samaras. Samaras. Ini baru tahu saya. Betul sobat ya. Saya orang asli Lombok tapi baru tahu kalau dulu sebelum jadi Rinjani itu namanya Gunung Samaras. Gunung Samalas. Berikutnya adalah ini black garlic nunggal ya ini. Oke, ini black garlic ya. Black garlic. Yang sudah difermentasi. Oh, black garlic. Jadi ini sudah anti Ini dari black garlic yang nunggal. nunggal ya, dari bawang lanang tadi itu bawang putih lanang dibikin jadi black garlic. Jadi ini sudah ada luar biasa. Bawang kan sebelumnya juga sudah menjadi obat. Betul. Ketika dia dioven seperti ini menjadi lebih maju. Ya, ketika dibuat jadi black garlic dia akan apa nih mungkin apa namanya manfaatnya akan tambah ya. Kemudian ada juga kopi lanang, ini dia. Oh ini kopi lanang. Kemudian ada berbagai macam kopi, ada kopi arabica juga ini. Ya sobatnya, jadi kopi di sini itu ada beberapa varietas, ada kopi dari arabica dan kopi robusta. Dan ini juga ada dinamakan dengan kopi lanang, tapi nanti lebih jauh akan kita bahas tentang kopi. Ada kentang, ada keripik kentang. Keripik kentang. Kemudian ada juga dari kentang juga kami buat sambal goreng kentang. Dari sambal goreng kentang ya. Sambal goreng kentang. Jadi ini juga dari apa namanya? Ada berbagai macam juga. Ada kentang kuning, ada kentang putih. Ini namanya kentang putih yang biasa digunakan untuk keripik karena rasanya keripiknya dan akan bertahan lama. Nah kemudian tapi kalau yang ini kan tidak bisa kami produksi tidak seperti bawang bisa ditaruh, tapi kalau yang ini ada musiman. Ketika musim hujan maka dia berhenti, maka kami untuk memenuhi stok kami buat Keripik putih. jadi kami jemur sekarang. Oh ya, melalui penjemuran ya. Sehingga nanti ketika musim hujan baru kita goreng. Baru digoreng. Luar biasa. Ini buncis, jadi yang ini adalah makanan andalan orang Bali ketika banjir. Karena sebelum banjir itu akan terjadi hujan 3 malam, 3 malam dan 9 hari 9 malam. Nah kenapa ada tempat besar ada di dalam rumah sembako, maka tempat ada buncis. Ketika kita tidak bisa keluar 9 hari 9 malam itu, maka inilah yang dilauk, Yang kemudian dikonsumsi jadi ya. ya. Oke. Ya betul, jadi Bu, pada saat seperti apa namanya ada kejadian musibah atau apa banjir atau apa saja, jadi masyarakat Sembalun ada tetap di dalam rumah dan orang apa namanya masyarakat Sembalun itu mengkonsumsi sejenis kacang buncis. Jadi ini sobat, jadi ini beberapa produk yang sudah dihasilkan oleh Ibu Saiun beserta kelompoknya. Semuanya berbahan dasar dari produksi pertanian ya, bahan bakunya dari hasil pertanian masyarakat setempat. Ya. Oke sobat CS, jadi sementara ini sampai di sini dulu kita bersama penggerak wanita Sembalun Ibu Saiun SPDI. Mudah-mudahan beliau akan semakin memiliki ide baru untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sembalun, terutama ibu-ibu rumah tangga. Dan Ibu Saiun, kita ucapkan terima kasih karena sudah berkenan menemui kami dan berbincang-bincang dengan kami. Sama-sama Pak. Terima kasih, mudah-mudahan Ibu Saiun tambah sukses, tambah maju, dan usahanya juga tambah berkembang menjadi besar. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu lagi dan kita akan bahas beberapa produksi yang mungkin Ibu Saiun akan buat lagi yang baru. Oke Sobat CS, demikianlah pertemuan kita, perbincangan kita dengan Ibu Saiun, salah satu penggerak wanita tani di daerah Sembalun Bumbung dan Sembalun secara umumnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan kalau datang ke Sembalun, sempatkan mampir di toko oleh-oleh milik Ibu Saiun. Sobat JS akan menemukan berbagai jenis oleh-oleh olahan bahan
pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.